Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis isu kontemporer di instansi RSUD Kota Mataram. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamarih Rista Andiruni, sarjana sains serapan. Saya bekerja di RSUD Kota Mataram, CPNS pemerintah Kota Mataram. Nah, yang pertama di sini akan kita bahas itu adalah terkait teknik analisis isu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi terkait isu kritikal. Nah, isu kritikal di sini itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah current issue, yang merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah isu berkembang, yang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang ketiga itu adalah isu potensial, di mana kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen baik sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebaknya isu yang dimaksud untuk masa depan. Nah, dari ketiga isu tersebut, kita akan masuk ke dalam tahap teknik tapisan isu dengan ada dua teknik yaitu APKL dan USG. Nah, di sini saya menggunakan metode APKL. APKL sendiri adalah aktual, problematik, kemudian kehalayakan dan layak. Aktual itu sendiri adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sedangkan problematik adalah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kemudian kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian kelayakan atau layak artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, setelah kita mendapatkan isu yang berkualitas dari teknik penapisan APKL, kemudian kita menuangkannya dalam bentuk alat bantu teknik berpikir kritis. Nah, di sini ada beberapa alat bantu yang bisa dituangkan dengan cara yang pertama mind mapping, yang kedua fishbone, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat tabel frekuensi, analisis kesenjangan atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat. Nah, dalam hal ini saya akan menuangkan dalam bentuk fishbone. Nah, kemudian baru kita akan mengetahui rekomendasi atau solusi apa yang dapat kita tawarkan. Nah, isu kritikal di sini akan saya bahas. Yang pertama adalah bertambahnya kasus kematian nakes akibat COVID-19. Yang kedua, maraknya hoax sehingga masyarakat yang meragukan vaksin COVID-19 itu semakin tinggi. Yang ketiga, vaksin tidak halal. Dan yang keempat, terbatasnya pemberian pelayanan kesehatan tatap muka terhadap masyarakat. Nah, setelah kita mengidentifikasi isu kritikal, kita lanjut melakukan teknik tapisan isu dengan untuk menentukan core isu. Di sini saya menggunakan APKL. Nah, dari keempat item di sini ternyata yang tertinggi adalah poin pertama, maraknya hoax sehingga masyarakat yang meragukan vaksin COVID-19 masih tinggi. Nah, setelah kita menentukan isu yang berkualitas dari teknik tapisan isu tersebut, kita menuangkan dalam bentuk alat bantu berpikir kritis. Di sini saya menuangkan dalam bentuk fishbone diagram. Nah, di fishbone diagram di sini saya menuangkan dalam bentuk 4 aspek atau 4 indikator. Yang pertama surrounding. Surrounding di sini yang pertama adalah pandemi COVID yang masih sangat berlangsung lama. Kemudian maraknya oknum yang menyebarkan hoax semakin meningkat. Mudahnya masyarakat dalam mengakses media sosial. Kemudian yang kedua itu adalah aspek sistem. Di aspek sistem ini terdapat minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, maraknya oknum penyebar hoax yang semakin meningkat dan keyakinan agama terhadap tidak diberlakukannya penggunaan vaksin. Kemudian yang ketiga adalah skill. Skill itu terdiri dari latar belakang pendidikan yang ternyata masih berkaitan dengan pengetahuan terkait dengan ragunya pada keamanan, efektivitas, dan takut efek samping terhadap vaksin tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan menyebarkan informasi secara langsung. Nah, dari dua hal ini termasuk ke dalam minimnya kemampuan literasi masyarakat.
Kemudian yang ketiga supplier. Supplier di sini terkait dengan minimnya sosialisasi mengenai vaksinasi kepada masyarakat. Yang kita tahu memang sudah menyebar, sudah gencarnya pemerintah, tetapi ternyata masih saja beberapa masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil yang kurang mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah minimnya tenaga ahli IT untuk bertugas meredam hoax tersebut. Nah, dari empat aspek di sinilah yang memunculkan ketakutan-ketakutan terhadap vaksin COVID-19. Selanjutnya di sini adalah analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan. Kekuatan di sini adalah yang pertama, pemerintah bisa menentukan kebijakan undang-undang penyebaran informasi hoax. Yang kedua, pemerintah juga memberikan edukasi pentingnya bahaya virus dan pentingnya vaksin COVID-19. Yang ketiga, pemerintah juga melakukan patroli cyber, dan yang keempat itu adalah pemerintah memberikan vaksinasi secara gratis dan merata. Yang kedua, weakness. Weakness di sini terdiri dari minimnya kesadaran dan informasi yang benar yang didapat oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat sangat mudah mengakses media sosial sehingga tidak dijaring, tidak disaring mana informasi yang valid dan tidak valid. Yang ketiga, sulitnya mengontrol mobilitas. Yang keempat, sulitnya membangun jejaring informasi. Yang ketiga, dari segi opportunities, yang pertama adalah kita bisa mendirikan kampung sehat dan siaga bencana. Yang kedua, dari situ kita bisa membentuk grup jejaring informasi dari lingkup rumah tangga sampai lini tertinggi. Kemudian yang ketiga, menyebarkan informasi secara masif yang benar melalui media sosial. Yang keempat, memblok akun-akun penyebar hoax. Dan yang terakhir adalah traits. Traitsnya tuh di sini tidak terbentuknya herd immunity, kemudian pandemik yang berlangsung sangat lama, morbiditas dan mortalitas yang meningkat begitu drastis, informasi hoax yang berkembang dengan pesat, dan ekonomi yang menjadi kolaps. Nah, dari sini kita bisa menentukan solusi apa yang ditawarkan. Yang pertama adalah pemerintah memberlakukan undang-undang tentang penyebaran informasi hoax. Yang kedua, melakukan patroli cyber dengan memblok akun-akun penyebar hoax melalui Kominfo. Yang ketiga, pemerintah melakukan gerakan pembangun jejaring mulai dari rumah tangga sampai lini yang tertinggi. Dan yang terakhir adalah penyebaran vaksin yang merata. Nah, dari sini kita bisa dapat menawarkan beberapa solusi yang ada di sini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.